Shalom, sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi dalam acara Rema, Renungan Malam. Rema malam ini akan dibawakan oleh Pendeta Rudianto dari GKMI Yogyakarta dengan tema Berikan semua kemuliaan kepada Tuhan. Sahabat Petra yang terkasih, mari persiapkan diri kita untuk mendengarkan Rema malam ini. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, sahabat yang dikasihi Tuhan, sementara malam semakin larut dan kita menyiapkan diri untuk beristirahat, marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema renungan pada malam hari ini adalah berikan semua kemuliaan kepada Tuhan, yang didasarkan pada Mazmur 44 ayat 4. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami sepanjang hari ini. Di hari Tuhan, hari Minggu, hari perhentian, bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami, sesama anak-anak Bapa di surga dan murid-murid Tuhan Yesus, kami telah berhimpun dalam ibadah raya. Saat ini Bapa, di malam hari ini, sebelum kami beristirahat, kami akan membaca dan merenungkan satu ayat firman Tuhan. Kami mohon Roh-Mu yang kudus berkenan untuk menolong kami, untuk boleh menangkap maksud Tuhan yang dapat kami pegang sebagai pedoman hidup dan kami laksanakan dengan setia dan penuh sukacita. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berikan semua kemuliaan kepada Tuhan. Mazmur 44 ayat 4. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Saudara, orang Israel, kaum ex-budak-budak di Mesir, berhasil menduduki tanah Kanaan. Mereka mengalahkan 7 bangsa, orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Kita bisa membaca ini dalam Ulangan 7 ayat 1. Dari satu titik pandang atau sudut pandang, keberhasilan atau kemenangan itu disebabkan oleh usaha yang luar biasa dari orang Israel. Mereka menggalang persatuan dan kesatuan. Mereka mengembangkan strategi peperangan yang efektif. Di bawah pimpinan Panglima Yosua, mereka menggelar Blitzkrieg alias perang kilat, sebagaimana dikisahkan dalam kitab Yosua. Setelah Panglima Yosua wafat, masing-masing suku melancarkan perang berkepanjangan, sebagaimana diceritakan dalam kitab Hakim-Hakim. Kombinasi serangan-serangan kilat berkekuatan besar dengan pertempuran-pertempuran yang relatif kecil yang digelar oleh tiap-tiap suku atau koalisi beberapa suku. Pendeknya, orang Israel berhasil menduduki tanah Kanaan karena kekuatan mereka. Tetapi ada sudut pandang lain. Sudut pandang pemazmur. Pemazmur mulai dengan menolak titik atau sudut pandang yang pertama. Katanya, bukan dengan pedang mereka menduduki negeri,
bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan. Kita dapat pula menerjemahkan seperti ini. Bukan dengan pedang mereka merebut negeri. Bahkan kekuatan mereka tidak menyelamatkan bagi mereka. Uzroam lo Hoshia lamo. Bahkan kekuatan mereka tidak menyelamatkan bagi mereka. Bukan pedang atau persenjataan yang membuat orang Israel berhasil merebut negeri. Ini bisa dimengerti, saudara. Bangsa-bangsa Kanaan memiliki persenjataan yang lebih baik daripada orang Israel. Berbeda dengan orang Israel, bangsa-bangsa Kanaan memiliki banyak kuda, bahkan kereta perang yang terbuat dari besi. Lihat misalnya Yosua 11 ayat 4, 17 ayat 6, serta Hakim-Hakim 1 ayat 9 dan 4 ayat 3. Berhadapan dengan bangsa-bangsa tersebut, jangankan merebut negeri mereka, untuk selamat pun orang Israel tidak memiliki kekuatan atau zeroah, kekuatan yang memadai. Lantas, bagaimana orang Israel bisa selamat dan berhasil menduduki negeri itu? Pemazmur yakin, saudara. Katanya, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu. Atau kita dapat terjemahkan pula, sebab tangan kananmu dan kekuatanmu dan cahaya wajahmu. Dalam teks Ibrani, ki yeminka uzro aka woor paneka. Ki yeminka uzro aka woor paneka. Ki yeminka, sebab tanganmu. Uzro aka, kekuatanmu. Woor paneka, cahaya wajahmu. Saudara, bagi pemazmur, kenyataan bahwa orang Israel selamat dari mata pedang bangsa-bangsa Kanaan, bahkan berhasil menduduki negeri mereka, adalah karena Tuhan ada di pihak mereka. Tuhan bersama mereka. Karena tangan kanan Tuhan, kekuatan Tuhan, dan cahaya wajah Tuhan, orang Israel selamat, bahkan berhasil menduduki negeri. Dengan kekuatannya, Tuhan bertindak. Dengan kekuatannya, Tuhan menyatakan kemuliaannya. Tuhan menyelamatkan orang Israel. Tuhan memberi kemenangan kepada orang Israel, sehingga orang Israel berhasil menduduki negeri. Lantas, mengapa Tuhan berpihak kepada orang Israel? Mengapa Tuhan menyelamatkan orang Israel dari mata pedang bangsa-bangsa Kanaan? Mengapa Tuhan memberi kemenangan kepada orang Israel, sehingga orang Israel berhasil menduduki negeri? Jawab sang pemazmur, sebab engkau berkenan kepada mereka. Ki retsitam, sebab engkau berkenan kepada mereka. Jadi, karena Tuhan berkenan kepada orang Israel, maka ia berpihak kepada mereka. Karena Tuhan berkenan kepada orang Israel, maka ia menyelamatkan orang Israel dari mata pedang bangsa-bangsa Kanaan. Karena Tuhan berkenan kepada orang Israel, maka ia memberi kemenangan kepada orang Israel. Karena Tuhan berkenan kepada orang Israel pun berhasil menduduki negeri. Tuhan berkenan kepada orang Israel, artinya ia mengasihi mereka. Kasih karunia-Nya dicurahkan kepada mereka. Karena kasih karunia-Nya itu, ia telah memilih orang Israel melalui bapak-bapak leluhur mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena kasih karunia-Nya kepada mereka, ia telah membebaskan atau memerdekakan orang Israel dari perbudakan di Mesir.
karena kasih karunia-Nya kepada mereka. Ia telah mengangkat mereka menjadi umat-Nya melalui ikatan perjanjian di Sinai. Karena kasih karunia-Nya kepada mereka, Ia menyertai mereka dan membuat mereka mewarisi negeri yang tak lain dari tanah yang telah dijanjikannya kepada bapak-bapak leluhur orang Israel. Inilah sudut pandang kedua tentang keberhasilan orang Israel menduduki negeri. Sudut pandang ini menghadirkan sebuah pemaknaan yang menarik untuk kata yarshu yang diterjemahkan dengan mereka menduduki. Kata dasar dari yarshu adalah yarash. Artinya bisa merebut, tapi bisa juga mewarisi. Dalam konteks pendudukan negeri, arti pertama merebut menekankan kekuatan manusia. Sedangkan arti yang kedua, mewarisi, menekankan kekuatan Tuhan. Arti pertama, saudara, cocok dengan sudut pandang bahwa orang Israel menduduki negeri karena kekuatan mereka, karena persatuan dan strategi yang efektif. Arti yang kedua, yakni mewarisi, cocok dengan sudut pandang bahwa orang Israel menduduki negeri karena kekuatan Tuhan. Karena kekuatan Tuhan yang berakar dalam kasih karunia-Nya, maka orang Israel mewarisi tanah terjanji. Dari sudut pandang kedua, saudara, kita mengerti apa artinya kemuliaan hanya bagi Allah. Gloria soli Deo atau soli Deo Gloria. Kemuliaan hanya bagi Allah. Sebab, mengutip Rasul Paulus, segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Nah, bila segalanya berakar dalam kasih karunia Allah, bila segalanya terjadi karena kuat kuasa-Nya, yang dengannya Ia bertindak untuk menyatakan kemuliaan-Nya, maka memang jelas kemuliaan hanya bagi Allah. Tetapi jika demikian pertanyaannya, apakah kita tinggal berpangku tangan saja, tidak usah melakukan apa-apa? Pasrah bongkoan? Bersikap fatalistik? Tentu saja tidak. Saudara, kita justru harus berusaha maksimal, berusaha melakukan yang terbaik. Sebab kita percaya bahwa Allah bekerja di dalam dan melalui usaha atau upaya-upaya kita sekaligus menyempurnakannya. Jadi, lakukanlah yang terbaik sebab Allah bekerja di dalam dan melalui upaya-upaya kita. Lakukanlah yang terbaik sebab Allah akan menyempurnakan usaha-usaha kita. Dalam hal ini, saudara, indah sekali nasihat Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 12 dan 13. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, kata Rasul Paulus. Atau buatlah, usahakanlah supaya keselamatanmu itu berbuah. Berbuah lebat, menjadi berkat dan kesaksian. Mengapa? Jawab Rasul Paulus di ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ajaran ini, saudara, mengajak kita untuk meyakini kedaulatan dan anugerah Allah, yang mendorong kita berusaha maksimal sekaligus belajar rendah hati. Bila kita bisa, itu karenanya. Bila kita punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya. Demikian sebuah pujian atau nyanyian rohani mengajar kita. Sebab, saudara, sebagaimana diajarkan oleh Bapak Gereja Agustinus, yang baik apalagi yang terbaik pada kita, pada hakikatnya datang dari Allah, yakni sebagai anugerahnya. Maka berikanlah semua kemuliaan kepada Tuhan. Terpujilah Allah
Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan malam ini kami merenungkan firman-Mu barang sejenak. Biarlah kiranya kebenaran firman-Mu itu boleh meresap dalam hati kami dan kemudian berbuah dalam hidup kami. Segala kemuliaan bagi Tuhan, mengajar kami untuk bekerja dengan keyakinan akan kedaulatan anugerah Allah dan belajar rendah hati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.